Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, yuk kita akan kembali sama-sama. Saat ini kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan dari kitab Hosea. Tetapi sebelumnya yuk kita akan sama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan supaya kita dimampukan Tuhan untuk bisa mengerti apa maksud dari pembacaan Alkitab pada saat ini dan dimampukan Tuhan juga untuk melakukan perintah-perintahnya dengan taat dan setia. Ya adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, renungan kami juga ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab Hosea pasal 14 ayat 2 sampai ayat 9. Tapi kita hanya akan membaca dari ayat 2 sampai ayat ke-5. Yuk, yang sudah bisa membaca, kita membaca bersama-sama, dan yang belum bisa membaca, nanti kalian boleh dibantu oleh orang tua atau kakak kalian. Di sini dengan judul Pertobatan Israel dan Janji Tuhan. Kembalilah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tersandung karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata ini, dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, dan terimalah yang baik. Sebagai ganti lembu, kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak akan menunggang kuda, dan kami tidak akan lagi mengatakan Allah kami kepada buatan tangan kami, sebab padamu anak yatim memperoleh kasih sayang. Aku akan memulihkan mereka dari kemurtadan, aku akan mengasihi mereka karena aku menghendakinya, sebab murkaku telah surut dari mereka. Nah adik-adik, dari pembacaan Alkitab pada saat ini, kita belajar bagaimana kesalahan-kesalahan bangsa Israel yang begitu banyak, sehingga mengakibatkan murka Tuhan menyala atas mereka. Tetapi puji Tuhan dan bersyukur karena Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang panjang sabar, Tuhan Allah yang penuh dengan kasih, Tuhan Allah yang mau supaya bangsa Israel bertobat, bangsa Israel kembali kepada jalan yang benar, kembali taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa bangsa Israel melakukan pertobatan dan mereka mengakui kesalahan dan juga mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Allah, pengakuan dosa. Mereka memohon pengampunan sehingga di ayat ke-5 dikatakan, aku akan memulihkan mereka dari kemurtadan, aku akan mengasihi mereka karena aku menghendakinya, sebab murkaku telah surut dari mereka. Di sini Tuhan Allah mengasihi mereka, Tuhan Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan murka Tuhan sudah surut. Itu artinya Tuhan Allah mengampuni bangsa Israel. Tuhan Allah mengasihi bangsa Israel. Nah adik-adik, bangsa Israel di sini mereka tidak akan lagi menyembah Allah-Allah lain. Bangsa Israel tidak akan lagi menunggang kuda, atau dengan arti kata tidak akan lagi menyombongkan kekuatannya. Begitu pula dengan kehidupan kita ya adik-adik, kita pun harus seperti mereka. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, jangan sampai kita berlarut-larut atau malah meninggalkan Tuhan atau malah mengasihani diri. Tetapi mari kita meresponi kasih Tuhan yang begitu luas, kesabaran Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan pengakuan dosa kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan merendahkan hati, tidak dengan kesombongan atau melupakan kesombongan-kesombongan kita atau kekuatan-kekuatan kita, tetapi kita merendahkan hati kita untuk datang kepada Tuhan,
untuk memohon ampun dan menerima pemulihan dari Tuhan. Adik-adik, kita semua adalah orang-orang yang berdosa, tetapi bersyukur karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan rela menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati disalibkan, menanggung dan menebus dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyediakan keselamatan bagi kita. Segala dosa kita sudah diampuni. Kuncinya adalah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, dan kita mau dibentuk, kita mau dipimpin, kita mau diberkati dengan Tuhan. Yang penting kuncinya di sini adalah kita tetap taat kepada Tuhan, kita tetap mau dalam rencananya Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Memang adik-adik, di dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa atau membuat kita bersalah. Kita adalah manusia yang lemah, tetapi bersyukur lewat Alkitab ini kita memiliki Tuhan yang penuh kasih, yang panjang sabar, yang maha pengampun. Kita bersyukur dan kita harus terus mendekat kepada Tuhan supaya hidup kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Jadi adik-adik, kalian yang masih suka nakal, yang masih suka mencontek, yang masih suka melawan, yang masih suka malas-malasan ke gereja, malas berdoa, malas membaca kitab suci, yuk mulai saat ini kita harus berani merubah. Kita harus melawan godaan-godaan iblis. Kita harus menang karena Tuhan Allah sudah menebus dosa-dosa kita. Dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Tentunya tidak mudah ya adik-adik, tetapi kita harus terus belajar, kita harus terus mau dipimpin Tuhan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan lewat rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ibadah, rajin sekolah minggu. Dan kita mau hati kita dipimpin oleh Tuhan, dan kita mau hidup kita senantiasa berjalan di dalam rencananya Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan lewat pembacaan Alkitab pada saat ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih melakukan banyak hal-hal yang membuat Tuhan sedih atau membuat Tuhan marah. Ampuni kami ya Tuhan, kiranya lewat pembacaan Alkitab saat ini memampukan kami, menguatkan kami untuk melawan segala tipuan-tipuan iblis ataupun kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Dan karena kami yakin Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami, Tuhan ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang mau dipimpin oleh Tuhan, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Dan ketika kami melakukan kesalahan dan dosa, mampukan kami Tuhan untuk datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan mengakui kesalahan kami, mengakui dosa kami, dan memohon pengampunan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa yang terus menuntun hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus